Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Teknik Informatika Winsuska Riau semester 2 akan menjelaskan tentang tutorial membuat pseudocode dan flowchart. Sebelum itu, kita harus tahu apa itu pseudocode. Pseudocode adalah suatu bentuk algoritma menggunakan kode, tanda, atau notasi yang dimaksudkan untuk menyederhanakan bentuk kalimat manusia. Adapun ciri-ciri dari pseudocode. Yang pertama, pseudocode menggunakan simbol atau sintaks dari suatu program. Misalnya, tanda panah kiri yang menunjukkan alur atau proses, tanda kecil, besar, kecil sama dengan, besar sama dengan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu notasi-notasi pseudocode bisa digunakan untuk bahasa pemrograman. Jadi, notasi-notasi yang di atas ini tadi bisa digunakan dalam bahasa pemrograman. Ciri yang ketiga yaitu tidak memiliki aturan baku dalam penulisannya. Ciri yang keempat tidak menggunakan diagram, melainkan ditulis berupa urutan suatu kejadian atau permasalahan. Selanjutnya, bisa dikatakan bahwa algoritma ini hampir sama dengan pseudocode. Untuk itu, di sini disediakan tabel perbedaan dari algoritma dan pseudocode. Misalnya, algoritmanya yaitu masukkan bilangan. Penulisan pseudocode-nya yaitu input bilangan. Yang kedua, jika 5 lebih besar dari 2, maka 2 lebih kecil dari 4. Sedangkan di pseudocode-nya ditulis if 5 besar 2 dan 2 kecil 4. Yang ketiga, jika belum lapar tidak perlu makan. Pseudocode-nya ditulis if belum lapar dan tidak perlu makan. Yang keempat, tampilkan angka. Pseudocode-nya ditulis dengan output angka. Jadi jelas di sini perbedaannya bahwa jika di algoritma kata masukkan, sedangkan di pseudocode-nya yaitu input. Bisa dibilang pseudocode ini biasa digunakan dalam bahasa Inggris, yang artinya pun sama dengan bahasa Indonesia. Input di sini bisa juga dibuat dengan read. Lalu di sini kata jika. Jika di sini, sedangkan di pseudocode yaitu if. Yang di sini maka di pseudocode-nya jadi then. Di sini jika tetap sama dengan contoh yang kedua. Lalu di sini kalau di algoritma ditulis tampilkan, sedangkan di pseudocode yaitu output. Yang artinya pun sama yaitu tampilkan. Bedanya karena bahasa Inggrisnya. Jadi di sini kalau algoritma ini berupa tulisan, sedangkan di pseudocode ini berupa simbol-simbol. Lalu di sini masuk ke pembahasan kedua yaitu flowchart. Sebelum itu kita harus tahu apa itu flowchart. Flowchart ini biasa disebut juga dengan diagram alir. Maksudnya diagram atau skema yang menunjukkan aliran atau urutan untuk menggambarkan suatu proses. Fungsi flowchart yaitu untuk menggambarkan, menyederhanakan suatu proses sehingga mudah dipahami. Adapun simbol-simbol dari flowchart yang harus kita ketahui. Banyak sekali simbol-simbolnya. Yang pertama yaitu simbol terminal yang gunanya untuk mengawali dan mengakhiri suatu flowchart. Yang kedua yaitu simbol input atau output. Simbol input berguna untuk membaca atau memasukkan, sedangkan simbol output berguna untuk mengeluarkan atau menghasilkan. Simbolnya ini berupa jajar genjang. Yang ketiga yaitu simbol persegi panjang, yang maksudnya yaitu menunjukkan proses. Simbol yang keempat seperti belah ketupat, yang gunanya untuk menunjukkan apakah pernyataan itu benar atau salah. Yang kelima yaitu simbol display. Yang keenam, simbol alur proses seperti tanda panah, yang pasti atau wajib ada di flowchart. Lalu yang keenam, simbol bulat yang maksudnya titik sambungan pada halaman yang sama.
Simbol yang ke-7, titik konektor yang berada pada halaman lain. Simbol ke-8 yaitu call atau memanggil subprogram. Yang ke-9, simbol dokumen. Yang ke-10, simbol stored data. Yang ke-11, simbol preparation, yaitu pemberian nilai awal suatu variabel. Menghitung keliling segitiga, yaitu menghitung keliling segitiga menggunakan rumus A ditambah B ditambah C. Langkah yang pertama, inputkan nilai A. Langkah yang kedua, inputkan nilai B. Langkah yang ketiga, inputkan nilai C. Langkah yang keempat, hitung keliling segitiga. Yang kelima, gunakan rumus menghitung keliling segitiga menggunakan A ditambah B ditambah C. Lalu hasil. Contoh flowchartnya sebagai berikut. Mulai. Lalu inputkan nilai A menggunakan terminal input. Selanjutnya, inputkan nilai B. Selanjutnya, inputkan nilai C. Setelah itu, kita hitung keliling segitiga tadi menggunakan rumus A ditambah B ditambah C. Selanjutnya hasil. Kita contohkan sebagai berikut. Jika nilai A bernilai 1, dan jika nilai B bernilai 2, dan nilai C bernilai 3, maka di keliling akan diproses 1 ditambah 2 ditambah 3. Maka output di hasilnya akan bernilai 6. Selanjutnya, kita akhiri dengan terminal N. Baiklah, kita masuk contoh selanjutnya. Dari contoh pseudocode-nya untuk menghitung rata-rata nilai mahasiswa TIF di Winsuska. Langkah yang pertama yaitu input nama mahasiswa. Langkah kedua, input nilai tugas, input nilai UTS, input nilai UAS, lalu hitung total nilai dengan rumus nilai tugas ditambah UTS ditambah UAS. Lalu kita hitung rata-rata nilainya dari total nilai tersebut dibagi dengan 3. Lalu tampilkan nama mahasiswa serta rata-rata nilai mahasiswa. Kita buat flowchartnya. Pertama, kita gunakan simbol terminal start untuk memulai flowchart. Yang kedua, kita gunakan simbol input untuk memasukkan nama mahasiswa. Yang ketiga, kita gunakan lagi simbol input untuk memasukkan nilai tugas. Selanjutnya, input nilai UTS, input nilai UAS. Setelah itu, kita gunakan simbol proses untuk menghitung total nilai dengan rumus nilai tugas ditambah UTS ditambah UAS. Lalu, untuk menghitung rata-rata nilai, kembali lagi kita gunakan dengan simbol proses dengan rumus total nilai yang sudah kita dapat dibagi dengan 3. Lalu, kita gunakan simbol output untuk menampilkan nama mahasiswa dan rata-rata nilai. Setelah itu, kita akhiri dengan simbol terminal N. Sekian video tutorial membuat pseudocode dan flowchart dari kami. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Jika ada kritik dan saran, tinggalkan di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.